Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mumun Siti Munawaroh. Saya adalah mahasiswi S1 Kebidanan Ahli Jenjang di Universitas Megabuana Palopo. Kali ini saya akan membuat video tentang pelayanan promotif dan preventif infeksi menular seksual pada pasangan usia subur sebagai salah satu tugas mata kuliah dengan dosen pengampu Ibu Rismawati SST MKes. Baiklah, langsung saja ke slide. Pokok bahasan kita kali ini adalah satu, pengertian promotif dan preventif. Yang kedua, yang manakah yang termasuk PUS atau pasangan usia subur. Yang ketiga, apa sih itu IMS. Dan yang keempat, apa saja jenis penyakit IMS itu dan cara pencegahannya. Lanjut ya, pengertian promotif dan preventif. Pengertian secara harfiah, promotif adalah serangkaian upaya pelayanan kesehatan yang bersifat promosi kepada masyarakat. Setelah masyarakat mendapatkan penyuluhan dan promosi kesehatan, maka masyarakat dikenalkan dengan preventif, yang artinya lebih baik mencegah daripada mengobati. Siapa sih itu pasangan usia subur? Pasangan usia subur adalah pasangan suami istri yang berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid, atau istri berumur lebih dari 50 tahun tapi masih haid atau datang bulan. Kemudian selanjutnya, apa sih itu IMS atau infeksi menular seksual? Itu adalah berbagai infeksi yang dapat menular dari satu orang ke orang yang lain melalui kontak seksual, baik berlawanan jenis kelamin maupun sesama jenis kelamin, bisa menjadi sarana penularan penyakit kelamin itu sendiri. Kemudian selanjutnya, apa saja sih jenis penyakit IMS itu dan bagaimana cara pencegahannya? Berdasarkan penyebabnya, infeksi menular seksual dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu 1. IMS yang disebabkan oleh bakteri, contohnya gonore, infeksi genital non-spesifik, sifilis, ulcus mole, limfoma granuloma venerum, dan vaginosis bakterial. Kemudian yang kedua, IMS yang disebabkan oleh virus, yaitu herpes genitalis, kondiloma acuminata, infeksi HIV dan AIDS, hepatitis B, dan molluscus contagiosum. Kemudian yang ketiga, IMS yang disebabkan jamur, contohnya Candidiosis genitalis. Kemudian IMS yang disebabkan protozoa dan ektoparasit, yaitu Trichomoniasis, Pediculosis pubis, dan Scabies. Kemudian berdasarkan cara penularannya, infeksi menular seksual dibedakan menjadi 2, yaitu IMS mayor, yaitu penularannya dengan hubungan seksual, dan IMS minor, dan yaitu penularannya yang tidak harus dengan hubungan seksual. Selanjutnya, bagaimana sih upaya pencegahan infeksi menular seksual? Yang pertama adalah hendaknya kita berperilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, setia pada pasangan. Yang ketiga, melakukan vaksinasi. Yang keempat, tidak bertukar alat pribadi walaupun bersama pasangan sendiri. Yang kelima, memakai kondom. Yang keenam, jauhi alkohol dan narkoba. Yang ketujuh, memeriksakan diri sedini mungkin apabila ada tanda dan gejala dari penyakit IMS. Yang kedelapan, menjaga kebersihan sebelum dan sesudah berhubungan seksual. Kemudian selanjutnya, apakah pengidap IMS bisa diobati? IMS dapat diobati dengan melihat gejala dan penyebabnya, yaitu dengan cara berobat dulu ke dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Kemudian hindari hubungan seksual selama masih ada keluhan atau gejala. Bila sedang hamil, beritahukan kepada dokter atau tenaga kesehatan. Patuhi cara pengobatan sesuai petunjuk yang diberikan oleh dokter atau tenaga kesehatan untuk memastikan kesembuhannya. Jadi, infeksi menular seksual itu sering terjadi jika Anda merasa tidak nyaman atau terbakar atau gatal di sekitar alat kelamin atau tanda-tanda kemungkinan IMS lainnya. Segera periksakan
untuk pengobatan lebih lanjut. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.